Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffeli Amanda, NPM 1903010055. Di sini saya mahasiswi IAIN Metro Lampung, jurusan Ekonomi Syariah, kelas E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis zakat dan harta wajib zakat. Dalam fikih Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilaksanakan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan hukum yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, saat dibayarkan sesudah sholat subuh atau sebelum sholat id. Yang keempat, waktu makruh, yaitu dibayarkan setelah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram, dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Ukuran besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebutkan dalam nas hadis adalah kurma, tepung, terigu, gandum, akid atau sejenis dengan keju, zahib atau anggur. Mazhab Maliki dan Syafi'i memperbolehkan mengganti kelima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain seperti beras, jagung, atau sejenisnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang zakat mal atau zakat harta kekayaan. Apa sih zakat mal itu? Zakat mal atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal atau nisabnya. Kemudian, jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya adalah yang pertama, ada emas dan perak sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar telah memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jenis logam mulia ini mempunyai harga jual yang berlaku dari waktu ke waktu. Keduanya merupakan harta yang mempunyai potensi berkembang. Karenanya, keduanya menurut hukum Islam wajib dizakati. Mata uang yang berlaku di tiap-tiap negara juga termasuk dalam kategori ini, baik dalam bentuk tabungan, deposito, cek, dan yang lainnya. Sehingga penentuan nisab jenis-jenis harta kekayaan disetarakan dengan emas dan perak. Yang kedua yaitu pertanian. Misalnya hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti buah-buahan, dedaunan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lainnya. Seperti dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buah yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah zakat usaha. Misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis, seperti timah, batu mulia, minyak bumi,
batu bara, dan sebagainya. Begitupun kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Yang kelima adalah hewan ternak seperti sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, domba, itik, dan burung. Yang terakhir yaitu Vicos, yakni harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga harta karun. Termasuk di dalam hal ini ialah barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.